Para bapak, para ibu yang hormati, itulah ajaran Waidiyah. Menyikapi hal hadis tadzoro dan tadzurul, merasa dosa, merasa hina, jangan merasa baik. Kita Waidiyah diajarkan bayai merasa dosa, merasa hina, menjadi sumbernya dosa seluruh dunia, menjadi sumbernya kejelekan adalah kita. Maka kita wajib nangis kepada Allah, mohon diberi ampunan, mohon diberi taufik hidayah. Mudah-mudahan bapak-bapak kita semua diberi taufik hidayah, pejabat diberi taufik hidayah, mulai RT, Pak Lurah sampai presiden diberi taufik hidayah oleh Allah SWT. Semuanya termasuk diri kita. Tidak ada orang yang merasa benar. Pengalah dia harus yang pertama kali merasa salah. Bahkan kesalahan orang lain itu sebab kesalahan kita. Mengapa? Tidak mau mendoakan. Maka besok di akhirat ada peristiwa tuntut menuntut antara orang satu dengan yang lain. Yauma yafirru maru min abihi wa ummihi wa zaujati wa sahibati. Ada peristiwa yang tuntut menuntut orang dengan orang tuanya, dengan istrinya, dengan saudaranya, dengan keturunannya, karena haknya belum dipenuhi. Yang satu belum menyampaikan haknya, yang satu menuntut terus. Maka ada satu peristiwa di sana dalam tafsirnya, di akhirat nanti ada anak dan orang tua eret-eretan masuk neraka. Ini ya Allah, bapak saya dulu tidak mengenalkan aku kepada Allah, hanya dididik sekolah, dididik nyambut gawe. Aku kaya tapi tidak kenal Allah, hingga aku dimasukkan neraka. Aku tidak mau ya Allah, orang tua saya gantinya. Orang tua ganti malah ya Allah, aku dulu di dunia hanya mencari harta untuk anak saya, sampai saya nggak semat ibadah kepada Allah. Kadang-kadang barang haram saya ambil karena anak saya terus bodoh saya. Saya sekarang mau dimasukkan neraka, saya tidak mau anak saya harus gantinya masuk neraka. Akan terjadi semacam ini. Bisa aku menurut sampean menurut aku dari Allah nanti. Kalau itu terjadi bagaimana? Ulama saling tuntut menuntut antara ulama dengan muridnya, pejabat dengan rakyatnya, tuntut menuntut karena haknya belum diberikan. Mari orang hadirat, ini akan terjadi. Ini Quran. Maka mari jangan ada yang merasa benar. Mari kita merasa Allah. Kita doakan negara kita. Mudah-mudahan pemimpin diberi taufik hidayah oleh Allah, bersatu padu, tidak eker-ekeran saja, hingga bisa membawa kita kepada mereka adil yang makmur, yang diridhai Allah Ta'ala. Kita bukan orang politik, kita tidak bisa ikut campur, kita hanya berdoa. Kalau partai politik bisa di DPR, kita bukan golongan politik, kita hanya bisa berdoa. Tapi doa silahul mu'min, doa senjatanya umat Islam. Jika betul-betul Allah akan dapat ijabah. Para bapak, para ibu yang hormat, di samping itu dilatih kita menangis. Menangis mengapa? Di Quran katakan, fakku kasiro fal yabhaku qalila. Menangislah yang banyak, ini Al-Quran. Tertawalah yang sedikit. Di dunia tempat menangis, di akhir tetap tempat tertawa. Barang siapa yang di dunianya banyak menangis, besok di akhirat banyak tertawa. Menangis karena takut kepada Allah, menangis karena dosa, menangis karena mohon pertolongan Allah. Tapi barang siapa yang di dunia tertawa dengan kekayaannya, dengan hartanya, dengan pengaruhnya, dia akan menangis besok diambil akhirat. Kita sama saja. Kita ingin jadi orang yang menangis atau yang tertawa. Ini ajaran sahabat-sahabat dulu. Kalau Kanjeng Bina ndonga nangis, ada yang semakut juga banyak. Ketika Nabi, kalau dulu saya sudah pernah Anda ke Mekah haji, menangis di makam Nabi. Kalau sekarang ada orang asing dengan menangis, Masya Allah, bagaimana dia nanti kalau menangis di akhirat nanti? Nabi-nabi semua ahli menangis semua, ulama-ulama besar, wali-walinya Allah semua ahli menangis semua. Kita sekarang asing dengan menangis, malah menganggap agama lain, agama Katolik. Semua agama bukan Islam saja mengajarkan menangis kepada Allah. Maka di Islam ada menangis, di Katolik ada menangis, di Hindu ada menangis, di Buddha ada menangis, semua ada menangis. Jadi jangan asing, jangan dipintar-pintar. Maaf, ini sungguhnya semua agama mengajarkan menangis, semua agama mengajarkan minta maaf pada Tuhannya. Malah kita yang sulit menangis. Ingat dosa saja jarang, bagaimana bisa menangis?
Dikatakan orang yang iman kepada Allah, jika dibayakan ayat Allah yang mengancam, dia gemetar dan menangis. Hanya iblis kalau dibacakan Al-Qur'annya tertawa-tertawa ini. Mari para bapak ibu, mari kita coba. Apakah kita bisa menangis atau tidak? Mari kita ingat dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa keluarga bapak-bapak kita, ibu kita, dosa para pejabat mulai Pak RT, Pak Kwebon, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur sampai Presiden. Mari kita mohonkan ampun. Bahkan dosanya seluruh bangsa di dunia kita mintakan ampun. Kita mohonkan bertauhid hidayah kita, keluarga kita, semua bangsa-bangsa ini bertauhid hidayah sehingga mereka sehat rukun dan rukun. Terutama kita menagih dosa kita yang sangat banyak. Kita bayangkan bapak ibu sama di kuburan disiksa malaikat sana. Di sini kita makan kenyang, pakaian bagus, lihatlah ibu sampean, lihatlah bapak sampean digodong malaikat di kuburannya berantakan. Sementara kita menikmati hartanya, kita mau menghabiskan hartanya, tapi dia diam bahwa kita digodong malaikat. Mari kita doakan mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, diterima amalnya, dan dibersamakan dengan kita dari Rasulullah SAW di daril akhirah. Al-Fatihah. Mari orang hadirin, baik yang hadir di sini maupun di luar, jangan ada yang tidak merasa punya dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang punya dosa adalah menangis dan minta maaf. Jangan asing dengan menangis, karena tangis itu bagian daripada kelunaan hati dan mata. Arba'u khisalin min alamati ala syaqawah. 4 perkara tandanya orang yang akan cilaka nanti diambil akhir. 1, qasfatul qalbi, orang yang hatinya keras, tidak mau teringat dosanya, tidak mau merasa dosa. Dia baru maksiat saja tidak mau merasa dosa. Orang yang hatinya keras, hanya merasa benar saja keras. Wajurudul aini, orang yang matanya keras, sulit untuk mencucurkan air mata, padahal dia banyak melakukan dosa. Kalau sudah matanya keras, hatinya keras, dia hubbud dunya, yang dicarinya dunia saja bukan akhirat. Dicari harta bukan karena Allah, salat pun tidak karena Allah, hanya karena ingin najati minan nar, selamat dari siksa neraka. Kalau ini sudah hubbud dunya, siang malam yang diangen-angen harta, hilang saiki susah setengah mati. Apa tanggane marat orang butuh ngekei, tidak bu, mari itu hubbud dunya. Kalau sudah begitu orang hanya melamun, ingin kaya tidak mau kerja, ingin pandai tidak mau sekolah, ingin negara makmur tidak mau berjuang untuk negaranya, diajak bangun pemerintahnya malas. Ini tanda orang yang akan cilaka, besok di akhirat tidak akan mendapat kebahagiaan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi barang siapa yang mau merasa dosa, mau memperbaiki ya masyarakat yang belum kenal, mari kita ajak kembali pada Allah, karena apa yang kita amalkan ini menjadi haknya mereka. Kalau kita tidak sampaikan, kita dosa. Tapi kalau kita mau berjuang, tubalil muslikhina bainan nas humul muqarrabuna yaumal qiyamah. Alangkah bejo kemayangan, kata orang Jawa, bejo yang tidak terhingga, orang yang muslikhina bainan nas, yang mau berjuang untuk umat dan masyarakat di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang negara, terutama di bidang iman. Orang ini akan bahagia karena besok oleh Allah akan dikumpulkan bersama para muqarrabun fi daril akhirah. Siapa muqarrabun itu? Orang-orang yang dekat kepada Allah, orang yang mendekat kepada Allah. Sehingga ada hadis, ma min abdin yataqarrabu ilayya bin nawafil, ada tidak henti-hentinya seorang hambaku yataqarrabu ilayya bin nawafil, dia mujadah mati-matian, menangis setiap hari dan malam dengan amal-amal sunnah, sholawat, zikir, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtahu, fa idza ahbabtuhu, sehingga aku telah mencintainya,
kuntu, aku jadi tangannya ketika dia menjamah, aku jadi matanya ketika dia melihat, aku dari kakinya dia berjalan. Ini janji Allah. Sampai dilakoni oleh Rabi'atul Adawiyah ketika dia dari budak disiksa oleh juraganya karena dia budak, menangis. Sampai satu saat dia jazab. Jazab itu ketarik, orang mengalami gendeng karena Allah, jazab, sehingga tidak bisa dia itu menari. Ketika punya tamu kehormatan, dia disuruh nyanyi dan nari, kacau karena hanya menangis kepada Allah. Tuannya marah-marah betul, disiksa, disuruh berjalan di duri-duri dengan bawa kencang beban yang kuat, yang berat, disiksa. Tapi dia tetap tegar, tertawa terus kepada Allah. Sampai akhirnya si juraganya, siapakah sih Rabi' Adawiyah itu? Budak kaum begini nih, disiksa dia tidak gentar, diintiplah oleh juraganya. Kalau malam buta apa? Satu pada Allah, ya Habibi, ya Habibi, ya kekasihku, Faisali siwaka tidak ada dalam hatiku kecuali kau. Menangis. Dia memakai sistem roja, memakai sistem mengharap kepada Allah, menangis. Sehingga pada waktu itu ketika munajat, lampu-lampu gantung semua bercondong kepada Rabi' Adawiyah. Makhluk-makhluk semua bergeser mendekati Rabi'ah berdoa. Ini diinceng juraganya. Lampu condong, kursi datang. Dia tahu kalau begitu Rabi'ah bukan orang sembarangan ini. Akhirnya pagi dipanggil, hai Rabi' Adawiyah, siapakah gurumu itu? Aku punya guru tapi tidak boleh mengaku. Sebenarnya di muridnya Syekh Sufyan Tsauri. Kau ternyata adalah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku minta maaf, aku hanya menganggap kamu seorang budak wanita. Ternyata kau lebih mulia daripada aku, juragan. Sekarang aku menghormat pada kamu, aku muliakan kamu, aku bebaskan kamu bukan jadi budak lagi sekarang. Tinggalkanlah rumah ini, kemana kau pergi? Atau kau ingin di sini akan saya cukupi hidupmu sampai kau mati? Dia menjawab, aku pilih meninggalkan saja. Kehormatan ini semua tidak ada artinya. Aku kehormatan yang tertinggi, aku berjumpa dengan kekasih. Sampai akhirnya dia bertapa di suatu gua yang besar dengan murid-muridnya. Inggris ketekan lawan yang luar biasa seperti tahun 46. Kemudian ada Belanda, Ki Hasyim Asy'ari bikin fatwa, ya, resolusi melawan Belanda sama. Bergeraklah 10 November di Surabaya. Rabi' Adawiyah fatwa, an-nadhara hizbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah iman. Bangkitlah semangat bangsa Mesir untuk melawan Inggris, sehingga rakyat Mesir yang lumpuh bangkit dan Inggris terusir dari Mesir. Harun al-Rasyid kagum, siapa yang menggerakkan rakyat ini sehingga punya perwakilan yang tinggi sekali. Panglima perang matur, ya Tuan saya, ada seorang wali wanita, dia berfatwa Hizbul waton minal iman. Siapa itu? Rabi' Adawiyah. Kirim 40 unta, makanan, pakaian, berlian, berikan dia. Berangkatlah jenderal ini datang kepada Rabi' Adawiyah. Di sana menyerahkan Rabi'ah, ditanya ini apa? Ini pakaian-pakaian yang mewah dari sutra, ini makanan-makanan yang lezat, dan ini permata yang bagus. Rabi' Adawiyah geleng kepala, kemudian mengambil pasir dan ditaburkan. Semua ini tidak lebih dari pasir yang tahu taburkan ini. Bagiku tidak ada artinya. Ditolak oleh Rabi' Adawiyah. Akhirnya dibawa pulang. Harun al-Rasyid diaturi, kaku, betul-betul wali orang ini, sudah tidak mau dunia lagi. Kalau begitu aku datang, aku minta barokah sendiri. Itulah Harun al-Rasyid akhirnya datang sendiri, berjalan menuju Rabi' Adawiyah, minta doa restunya, didoakan negaranya menjadi negara yang makmur. Itulah klimaks Rabi' Adawiyah diangkat Allah SWT. Bahkan akhirnya juraganya tadi yang dulu menyiksa akhirnya meninggalkan kekayaannya, ikut Rabi' Adawiyah, jadi santrinya Rabi' Adawiyah. Mengapa?
aku sudah lama sejak kecil kaya, sudah ada artinya, sudah saya berikan orang lain, saya ingin jadi muridmu. Akhirnya juragan tadi berguru pada Rabi Adawiyah. Insya Allah cerita ini masyhur di dunia pondok pesantren. Mari kita ya mengambil itibar, contoh-contoh ini untuk kita pakai sehingga kita bisa itba taqarruban ila Allah seperti Rabi'atul Adawiyah. Para hadirat yang kami hormati, penjelasan saya insya Allah cukup. Apakah wahidiyah dari segi faham, dari segi politik, dari segi ekonomi dan partisipasinya bagaimana wahidiyah terhadap negara, itu saja cukup. Para bapak yang kami hormati, yang terakhir, mari kita praktek. Betulkah kita bisa menangis kepada Allah? Betulkah kita bisa merasa dosa? Atau mata kita yang keras? Tolong mari menangis. Tengoklah bapak ibu yang di kuburan, mereka disiksa. Kita makan enak, pakaian baus, macam tampan cantik, tapi ibu kita digodok molek. Padahal kita menikmati harta orang tua kita. Al-Fatihah.